sini saya awali dengan pengertian dulu dari perkecambahan pada biji. Apa sih itu perkecambahan biji? Perkecambahan biji itu adalah suatu rangkaian proses yang kompleks yang menyangkut perubahan morfologi, fisiologi, dan biokimia yang terdapat pada biji. Nah, sebelum kita melanjutkan terkait kecambah pada biji, kita harus tahu dulu struktur dari perkecambahan. Di sini saya sudah menggambarkan terkait struktur dari perkecambahan. Oke, yang pertama itu adalah testa atau kulit biji. Ini adalah kulit biji atau juga disebut sebagai testa. Selanjutnya plumule itu daun muda, terus epikotil di sini, hipokotil dan radikula. Susunan dari plumule, epikotil, hipokotil dan radikula ini disebut embrio, dan di sini juga terdapat hilum dan mikrofil. Itu terkait struktur dari perkecambahan. Struktur dari perkecambahan ini nantinya juga akan berpengaruh terhadap proses perkecambahan terjadi. Sebelum kita membahas proses perkecambahan, itu kita harus tahu dulu tipe-tipe dari perkecambahan pada biji. Yaitu di sini saya tuliskan tipe perkecambahan itu ada dua, hipogeal dan epigeal. Apa sih itu hipogeal dan epigeal? Hipogeal itu adalah adalah tipe perkecambahan yang keping lembaga atau kotiledon tidak terangkat ke atas permukaan tanah, itu hipogeal. Sedangkan epigeal adalah tipe perkecambahan yang keping lembaganya atau kotiledon itu berada pada di atas permukaan, itu epigeal. Nah, di sini saya sudah menggambarkan terkait epigeal. Di sini adalah biji, dan di sini juga ada namanya radikula, dan selanjutnya radikulanya mengalami pemanjangan, dan selanjutnya dengan proses pertumbuhan pada biji nanti hipokotil itu akan terangkat ke atas permukaan tanah. Selanjutnya dengan prosesnya tadi kotiledon yang tadinya tidak ada daun muda itu tumbuh daun muda dan disebut sebagai plumule, dan juga memiliki akar yang kompleks. Setelah ini itu ada kelanjutannya, yaitu seperti pada gambar ini. Jadi memiliki bentuk tumbuhan yang sempurna gitu. Ini yang epigeal. Selanjutnya itu adalah hipogeal. Apa sih, kan saya sudah menjelaskan tadi terkait hipogeal itu adalah kotiledonnya itu tidak terangkat ke atas permukaan tanah. Di sini dijelaskan bahwa kotiledon ini berada pada dasar tanah atau tidak berada di atas permukaan tanah, itu hipogeal. Dan ini mungkin proses dari perkecambahan itu. Oke, selanjutnya itu mungkin dari teman-teman bisa membedakan apa sih perbedaan hipogeal dan epigeal. Itu terletak pada kotiledon atau lembaganya kotiledonnya itu berada di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Itu terkait tipe-tipe perkecambahan. Oke, selanjutnya kita harus paham juga terkait proses perkecambahan itu gimana sih. Oke, saya lanjutkan. Proses dari perkecambahan itu dimulai pada proses namanya imbibisi. Apa sih proses imbibisi itu? Adalah proses masuknya air ke dalam sel-sel pada biji. Oke, jadi yang dibutuhkan awal mulanya pada biji itu adalah air. Saya tulis air atau H2O. Jadi H2O ini akan masuk ke dalam sela-sela pada sel dan masuk ke dalam biji. Dan proses masuknya air tersebut namanya imbibisi. Oke. Nanti imbibisi ini
air ini akan masuk ke dalam biji dan akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin ini nantinya akan menyebar di seluruh embrio dan juga akan masuk ke namanya aleuron. Aleuron ini apa? Adalah butiran-butiran yang berada di bawah testa atau kulit biji. Nanti aleuron ini akan memberikan mensintesis dan mensekresikan enzim. Enzim apa? Itu adalah enzim alfa amilase. Oke. Dari alfa amilase ini, nanti fungsi dari alfa amilase ini adalah merombak dari polisakarida. Polisakarida yang dapat dari mana? Ini kotiledon atau endosperm atau cadangan makanan pada biji itu berbentuk pati atau amilum. Nantinya amilum ini akan dipecah. Siapa yang memecahnya? Itu adalah enzim alfa amilase yang memecah pati atau amilum tadi. Kenapa harus dipecah? Karena dalam endosperm atau cadangan makanan ini sangatlah kompleks, yaitu berbentuk polisakarida, dan itu tidak bisa digunakan langsung oleh biji untuk pertumbuhan embrio selanjutnya. Oke, nanti saya kembali lagi ke aleuron. Aleuron akan memberikan respon, yaitu berupa mensekresikan enzim namanya enzim alfa amilase. Nanti alfa amilase tadi itu akan